anak didik kami. Hari ini akan kita lanjutkan pembelajaran kita. Namun sebelumnya, semoga didik kami tetap dalam keadaan sehat dan bersukacita untuk melaksanakan semua aktivitasnya pada hari ini. Jadi untuk pembelajaran kita pada hari ini akan kita lanjutkan matematika, topiknya yaitu volume bangun ruang limas. Di pertemuan sebelumnya sudah kita pelajari luas permukaan dan sifat-sifatnya. Adapun tujuan pembelajarannya adalah agar siswa mampu menyelesaikan masalah sehari-hari yang berkaitan dengan bangun ruang limas. Nah, adik kami sekalian, coba perhatikan gambar berikut. Ya, gambar apa ini kira-kira adik kami sekalian? Iya, ini sebuah bangun ruang yang dinamakan kubus. Kalau kubus itu asalnya dari bangun datar persegi dengan kubus ini memiliki sisi yang sama besar. Ada 6 ya, 1, 2, 3, 4 yang di depan dan di belakang 6. Jadi ada 6 sisi yang sama besar atau sama luasnya ya. Nah, jika Bapak tarik di sini atau kubus ini memiliki panjang sisi R atau rusuk, ini sama dengan ini, jadi rusuk, ini juga rusuk, ini rusuk, jadi ada rusuknya yang sama panjang. Lalu 6 sisi, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ada 6 sisi yang sama besar. Nah, jika saya tarik garis putus-putus seperti ini, yang pertama 1, dari titik pusat ini saya ambil titik tengah daripada kubus ini, lalu saya tarik kemari, lalu tarik lagi kemari, lalu tarik kemari, ini membentuk sebuah limas. Jadi dari sisi yang sebelah kiri ini membentuk satu buah limas jika ditarik garis putus-putus atau garis dari sebuah titik tengah yang membatasi antara kubus di tengahnya ya. Begitu juga dengan jika saya tarik dari sini, dari atas. Jadi kalau saya buat seperti ini, contoh seperti ini saya tarik. Lalu ini saya tarik juga. Akan membentuk limas yang baru. Jadi ada berapa? 1, 2. Kalau yang bawah ini saya tarik lagi. Saya buat seperti ini. Kemudian saya tarik lagi. Sudah berapa? Sudah ada 3. Lalu saya tarik, ini sudah ada 4. Sekarang yang bagian atas. Bagian atas juga sudah ada 5. Lalu bagian belakang 6. Berarti jika kita buat garis putus-putus dari masing-masing sisi daripada kubus, akan membentuk 6 buah limas yang sama besarnya. Sehingga jika dibuat ini menjadi seperti ini. Nah, ini dia. Ini 1, 2, 3, kanan 4, depan 5, dan di bawah 6. Jadi dalam satu kubus bisa dibentuk 6 buah limas yang sama besarnya. Nah, dari situ 6 buah limas dalam kubus sehingga dapat ditentukan volume limas segi 4 dengan cara berikut. Jadi dari gambar yang ini ditarik garis putus-putus membentuk seperti ini, bisa kita tentukan atau kita buat volume limas segi 4 dengan cara seperti ini. 6 kali dari volume, 6 kali volume daripada limas itu sama dengan volume kubus ya. 6 kali. Kenapa 6 kali? Tadi kan sudah dibentuk 6 daripada kubus ini, ada 6 sisi, ada 6 limasnya. Jadi 6 kali volume limas itu sama dengan volume kubus. Maka jika 6 kali volume limas sama dengan volume kubus, maka volume limas sama dengan 1/6 kali volume kubus. Jadi 1/6 kali volume kubus lah volume limas.
Nah, dari sini bisa kita turunkan sepertiga kali setengah, seperenam, sepertiga kali setengah ini bisa kita buat lagi sepertiga kali setengah kan jadi seperenam. Jadi ini dipecahkan jadi sepertiga kali seperenam, kali seperdua, sorry, dikali volume kubus. Rumusnya apa? Ingat, sisi kali sisi kali sisi, itu rumus daripada volume kubus, atau panjang sisi kubus di sini R, berarti rusuk kali rusuk kali rusuk, ya, atau R kali R kali R. Jadi tadi sepertiga kali setengah ini adalah pemecahan daripada seperenam. 1 kali 1 1, 3 kali 2 6, 1/6, sama ya. Kemudian sama dengan sepertiga dikali setengah kali R. Setengah kali R ini kita kelompokkan, ini sesuai dengan sifat asosiatif ya, setengah kali R. Lalu R kali R itu menjadi R pangkat 2. Nah, di mana setengah kali R itu adalah tinggi limas. Benarkah tinggi limas? Iya, ini kan R. Ini kan R. Lalu tingginya kan ini. Ini ya, saya buat gambarnya ya. Ini kan tingginya, bentar, ini kan tingginya, ini kan tingginya kan, ini tinggi daripada limas. Nah, jarak dari sini kemari itu kan ini dia. Nih. Ini jaraknya. Jadi ini apa? Ini adalah setengah R atau setengah daripada R. Maka setengah R itu tinggal limas. Kemudian R pangkat 2 adalah luas alas limas. Ini ya. Ini luas alas limas. Ini alasnya. Ini kan berbentuk persegi. Apa rumus luas persegi? Ya R kali R, berarti R pangkat 2. Ini dia. Jadi setengah R itu adalah tinggi limas, lalu R pangkat 2 adalah luas limas. Sehingga sama dengan sepertiga kali setengah R tadi tinggi limas dikali R pangkat 2 luas alas limas. Lalu sama dengan sepertiga kali, ini kita bawa ke depan, kali luas alas dikali tinggi limas. Maka ditemukanlah volume limas sama dengan sepertiga kali luas alas kali tinggi limas. Nah, itu dia. Nah, perhatikan gambar limas segi 4 berikut. Nah, jadi tadi volume limas adalah sepertiga kali luas alas kali tinggi. Jadi ini dia luas alasnya kali tinggi segitiga, tinggi limas, tinggi limas. Jadi volume limas itu didapat dari luas alas ini dikali tingginya berapa, kemudian dikali sepertiga. Jadi ini rumus umum volume limas. Ya, sepertiga kali luas alas kali tinggi. Oke, untuk lebih jelasnya bagaimana mengenai volume, mari kita lihat contoh yang pertama. Lihat. Contoh yang pertama, ada sebuah gambar limas segi 4. Ditanya hitunglah volume limas tersebut. Kita lihat dulu. Jadi inilah dia. Ini alasnya 20 cm panjangnya, ini 15 cm. Lalu tinggi, ini tinggi limasnya adalah ini ya, 26 cm. Jadi tadi rumus volume apa? Volume sama dengan sepertiga kali luas alas kali tinggi prisma. Bukan tinggi prisma tapi tinggi limas. Oke, sama dengan sepertiga kali. Nah, alasnya kan berbentuk segi 4 yang tidak sama besarnya ya. Jadi ini 20 kali 15 ya. 20 cm kali 15 cm. Dikali tinggi limasnya berapa? Tingginya adalah 26 cm. Nah, ini bisa mati supaya tidak repot kita. Sama-sama bagi 3, ini bagi 3 5, bagi 3 1, sama dengan 20 cm. Ini satu bisa hilang ya.
20 cm kali 5 cm kali 26 cm. 5 kali 20 sama dengan 100 cm pangkat 2 kali 26 cm. 26 kali 1 26 tambah 2 nolnya 2600 cm pangkat 3. Jadi volume limasnya adalah 2600 cm pangkat 3. Bisa dipahami ya? Jadi luas alasnya itu hanya mengalihkan 20 cm kali 15 cm. Oke, itu contoh yang pertama. Contoh yang kedua, ya ini ada sebuah limas segitiga. Ini alasnya berbentuk segitiga. Ini titik puncaknya. Lalu ini alas segitiganya. Ini alas segitiganya. Ini alasnya. Ini tinggi segitiga. Lalu dari titik puncak menuju ke titik tengah atau titik pusat itu namanya tinggi limas ya. Jadi dari titik puncak menuju titik tengah daripada alasnya itu namanya tinggi limas. Oke, rumusnya volume sama dengan rumus umumnya sepertiga kali luas alas kali tinggi limas. Oke, sama dengan sepertiga. Karena alasnya berbentuk segitiga, maka rumusnya adalah luasnya alas kali tinggi per 2 dikali tinggi limas. Oke, sama dengan sepertiga dikali. Ini alasnya bentuk segitiga, berarti alasnya berapa? 12 cm. Kali tinggi segitiganya 10 cm. Ini dibagi 2 dikali tinggi limasnya sama dengan 9 cm. Ya, ini bisa kita matikan 6. Ini juga bisa dengan ini, sama-sama bagi 3, ini 3, ini 1. Sama dengan 6 dikali 10. 60 dikali 3 sama dengan 180 cm. cm berarti cm pangkat 3. Maka volumenya sama dengan 180 cm pangkat 3. Itu untuk volume contoh yang kedua. Bisa dipahami dari kami sekalian ya. Jadi kalau misalnya ini kan dia adalah segitiga sama kaki karena sama kakinya sama panjang. Bagaimana kalau segitiga siku-siku? Kalau siku-siku biasanya seperti ini dia. Begini. Ada dibuat di sini tanda seperti ini. Nah, contohnya 10 cm. Ini 8 cm. Sorry, ini 6 cm, ini 8 cm, ini 10 cm. Maka mana alasnya? Alasnya bisa saja pakai ini, boleh ini juga. Mana tinggi segitiganya? Antara yang gue ini. Kalau ini apa Pak? Ini adalah segitiga, adalah sisi miring karena sisi di depan sudut siku-siku adalah sisi miring. Jadi yang merupakan alasnya boleh 6, merupakan tinggi segitiganya adalah 8 cm. Jadi nanti kalau mencari luas alas yang alasnya berbentuk segitiga siku-siku pakai 6 cm kali 8 cm. Saya itu contoh nomor 2. Contoh yang ketiga, ini contoh yang ketiga, Novensius memiliki sebuah mainan berbentuk limas. Ini mainannya berbentuk limas segi 4 beraturan. Kalau dikatakan segi 4 beraturan berarti sisinya semua sama alasnya. Lalu Novensius mengambil penggaris lalu mengukur panjang rusuk pada alasnya dan ternyata berukuran 14 cm dan tinggi limas tersebut 16 cm. Tinggi limasnya 16 cm. Maka volumenya adalah, gambarnya seperti ini. Gambarnya seperti ini. Itu bentuk mainannya berbentuk limas segi 4.
Katanya beraturan, berarti ini sama panjangnya semua. Ya, sama panjang. Nah, alasnya kan terbentuk berapa? Ukurannya 14 cm, berarti ini 14 cm. Ini juga 14 cm. Tinggi limasnya katanya berapa? 16 cm. Ini tinggi limas dari titik puncak menuju titik tengah atau titik pusat daripada alasnya. Ini adalah 16 cm. Maka volumenya sama dengan, tetap rumusnya sepertiga kali luas alas kali tinggi limas sama dengan sepertiga dikali, karena alasnya berbentuk segi empat atau persegi, maka rumusnya adalah sisi kali tinggi limas sama dengan sepertiga dikali 14 cm dikali 14 cm dikali tinggi limasnya adalah 16 cm sama dengan, ini tinggi limas saya, sepertiga kali 14 kali 14 sama dengan 196 cm pangkat 2 dikali 16 cm. Nah, kebetulan tidak ada yang bisa dimatikan. Ini tidak bisa begini. Atau bisa? Tidak bisa. Ini juga tidak bisa, maka hasilnya kita kalikan saja. 196 dikali 16 berapa? 196 dikali 16, 6 kali 6 36, 6 kali 9 54 57. Berarti 6 kali 1 6 tambah 5 11. 1 kali 6 6 9 1. 6 13 11 3000 sepertiga dikali 3136 cm pangkat 3. Kenapa? Karena sudah cm pangkat 2 kali cm, maka hasilnya dibagi 3. Ini kita bagi 3, hasilnya sama dengan, kalau dibagikan dia hasilnya desimal 1045,33 cm pangkat 3. Ambil saja 2 angka belakang koma. Jadi volume mainan Nopentius yang berbentuk limas adalah 1045,33 cm pangkat 3. Oke, adik kami, demikian pembelajaran kita pada hari ini. Semoga adik kami bisa mengikuti dengan baik dan apa yang Bapak sampaikan pada hari ini bermanfaat bagi kehidupan sehari-hari. Dan setelah nanti menyimak atau mengamati video pembelajaran, kamu akan mengerjakan latihan sebagai sarana kamu memahami lebih lanjut mengenai volume daripada limas. Oke, sampai jumpa di kami. Terima kasih atas perhatiannya. Salam sehat. Selamat siang, Horas.